Kok record ya? Apa ya? Lupa saya. Baik, ini saya share lagi. Nampak kan? Share-nya? Hilang, Pak. Hilang, Pak. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Ini nampak? Nampak, Pak. Sudah? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, baik. Jadi, seper R total sama dengan seper R1 tambah seper 2. Berarti seperempat tambah seperlima. Gimana menyamakan penyebutnya itu? Buat berapa? Seper 20 ya? Berarti 4 tambah 9/20, Pak. berarti 4 tambah 5 per 20 gitu ya? 9 per 20. Balikkan. 20 per 9. Itulah R totalnya. 20 per 9. 20 per 9 apa? Kilo ya? Kilo ohm ya? Coba. Berarti kan seper R, berarti kan ya seperempat tambah seperlima. Berarti kan 4 tambah 5 per 20. Ya, 20 per 9. Nah, berapa itu? Sekarang berapa I-nya? I sama dengan V per R. Berarti 9 per 20 per 9. Gimana tuh kalau 9 per 20 per 9? Apa yang terangkat nanti itu? Coba ya, coba Anda siapkan, coba Anda hitung di buku masing-masing, Pak. 9 per 20 per 9, berapa dapatnya itu? 9 per 20 per 9. 9 per 20 per 9. Berarti sama dengan 9 kali 9 per 20 gitu ya? Iya, Pak. 81 per 9 per 20. per 20. Kira-kira 4 ya? 4 sekian ya? Nah, berarti kalau gitu berapa nanti ampernya yang mengalir? Ya, 4 miliampere. Betul ya? Iya, Pak. 4 miliampere. 4 sekian lah. Stop. Terus gini, kamu kan kadang-kadang kamu kan pinter nih, Pak. Kenapa, Pak? Kita ukur aja langsung, Pak. Bikin sini modelnya resistan, Pak. Bisa nggak gini? Bikin modelnya di resistansi, kita ukur langsung. Boleh nggak? Kalau di run, boleh nggak ini? Nanti error ya. Kenapa error? Ini si Tondi orang kita, Tondi. Ya, Pak. Karena supply ke simulator kurang, Pak. Bukan. Jangan pernah Anda ukur resistansi ketika ada arus yang mengalir. Ya, janganlah. Satu kan memang nggak boleh itu, safety kan. Masa lagi beroperasi Anda ukur-ukur dia hambatan ini. Berani kamu, misalnya kamu ada lampu nih. Pasang di listrik nih, kamu ukur. Tekan sana, cek enggak, memang nggak bisa kan. Pasti arusnya bocor kan. Bisa merusak alat. Jadi wajar di error. Jadi kalau kamu mau mengukur hambatan, ini matikan dulu nih, dibuang dulu, baru bisa. Nah, 2,22 kilo ohm. Apa itu? Dari mana tuh? Dari 20 per 9. Ini 20 per 9. Nah, setelah kamu tahu berapa hambatannya, baru bisa kamu hidupkan. Tapi ini matikan juga lah, supaya dia nggak merusak. Baru gantian dia gitu ya, digantian dia gitu. Pasang. Start. Dia pasti error lah dia. Orang nggak ada apa kan? Pasti error lah karena kan tidak kita fungsikan sebenarnya ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Terus gini Pak, kalau saya tetap Pak mau menggunakan ini gimana Pak supaya nggak rusak dia? Bisa. Tapi sini posisinya sebagai mengukur tegangan, bisa.
Kalau mengukur tegangan boleh ketika lagi hidup. Si rangkaiannya lagi bekerja. Memang iyalah. Macam mana kita mengukur tegangan nggak ada arus? Betul nggak? Kok mengukur tegangan? Kalau nggak ada arusnya mana tahu kita. Nah, kalau ini boleh. Nah, nampak dia kan berapa ampere, berapa tegangannya. Boleh. Tapi kalau mengukur hambatan harus dalam keadaan mati. Tidak boleh ada arus yang mengalir. Kalau enggak ya alatmu rusak. Terus berikutnya, apa kalian tahu beda mengukur tegangan sama mengukur kuat arus? Coba saya tanya si Engki. Engki. Mana si Engki? Mana suaranya si Engki? Ya, Pak. Apa beda cara mengukur tegangan sama mengukur arus? Di mana bedanya? Baik, kalau mengukur arus berarti alatnya harus ikut dilalui oleh arus, ya kan? Alatnya harus ikut dilalui. Kalau mengukur tegangan, cukup kita cantol titik 1, cantol titik kedua, ukur berapa bedanya gitu. Jadi cantol titik 1, cantol titik 2, begitu saja cukup. Kalau mengukur tegangan, kalau kuat arus dia harus ikut dilalui. Gitu aja. Oh ya, ngomong-ngomong kita waktu kita saya rasa sudah melebihi jam kita pelajaran kita kan, harusnya sampai 14 berapa? 14.20 ya. Kalau 13.50 oh belum ya. Kita masuk dari jam 13.50 ya, Pak. Oh, sorry, masih ada waktu. Jadi begitu ya. Jadi mengukur kuat arus harus ikut dilalui oleh si arus. Kalau mengukur tegangan cukup ambil 2 buah titik. Jadi sini sudah tahu ya hubungan antara ini hubungan paralel dengan hubungan tadi yang sebelumnya hubungan seri. Baik. Sekarang saya tanya ini si Cynthia. Mana Cynthia? Ya, Pak. Nah, mana? Coba tunjukkan apamu. Tangkapan layar apamu? Laptopmu mana? Coba jalankan, bisa ya? Nah, nampak ya? Baik, coba yang lain lagi. Ahmad Sauki, ini dari tadi nggak nongol-nongol nih. Mana Ahmad Sauki ini? Mana nih orangnya? Ahmad Sauki mana? Ya, mana? Mana apa? Tangkapan layar apamu mana? Laptopmu. Coba tunjukkan, nggak nampak. Apa yang kamu kerjakan tuh? Mana itu? Cuma baterai doang itu. Nggak nampak itu. Apa ya? Mana apanya? Mana resistor segala macam? Coba yang lain dulu. Siapa? Si Edwin. Dari tadi ini apa Edwin? Mana nih orang ini? Edwin. Lo, Pak. Iya, mana? Mana yang kamu kerjakan di laptop mana? Ini, Pak. Ya. Kemudian Abraham. Mana Abraham? Ya, Pak. Nah, mana yang kamu kerjakan? Tunjukkan coba. Pak. Mana? Ini, Pak. Baik. Jadi itu tadi sudah saya demonstrasikan hubungan seri dan paralel. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke ini. Klik Tinkercad yang sebelah kiri atas. Ya.
Kemudian create new circuit lagi ya. Sekarang kita buat nama rangkaiannya baterai, seri, dan paralel. Gak apa-apa, nih dasar-dasar dulu nih. Jadi baterai pun bisa kita susun secara seri dan paralel. Coba kita masukkan baterai sini beberapa ya. Kamu klik batteries itu. Kita pakai yang 1,5 volt. Ini 1, bikin lagi sini ada 2. Bikin 4 ya, coba bikin 4. Nah, gini. Ada 4 baterai. Coba, kalau kita mau menghubungkan secara paralel gimana caranya? Menghubungkan paralel ini. Saya tanya si John Wesley. Ya, Pak. Kalau baterai ini ada 4 ini. Masing-masing 1,5 volt. Kalau mau diparalelkan gimana cara menyambungkannya? Paralel ya, paralel. Mana John Wesley, mana suaranya? Positif ke negatif, Pak, sampai habis, Pak. Enggak lah, paralel. Paralel, Pak. Dia negatifnya ke negatif, Pak. Positif ke positif. Negatif ke negatif, Pak. Positif, Pak. Ya, oke. Coba di-mute. Kalau paralel, berarti kutub yang sama kita sambungkan. Itu ya prinsipnya ya. Paralel nih. Artinya ini kita hubungkan ke sini. Kemudian yang ini juga kita sambungkan ke sini. Kemudian ini juga tunggu ya. Kita hubungkan ke sini. Demikian juga yang positifnya. Pokoknya kutub yang sama kita hubungkan gitu. Itu paralel ya. Terus gimana cara ngukurnya? Berapa tegangan yang terjadi? Kita pasang lagi multimeter di sini. Kemudian posisikan sebagai voltage ya. Kemudian ya udah, merah ke merah lah. Hitam kemana Pak? Boleh aja, kemana pun bisa. Ke sini pun bisa. Caranya yang dekat. Mana yang dekat Pak? Ini yang dekat nih. Dah, mau hitung. Ya, tetap dia 1,5. Karena hubungannya paralel. Berarti yang ini hubungan paralel. Sekarang kita buat lagi di bawahnya. Ambil lagi baterai 4 buah ya. Ambil lagi baterai 4. Misalnya taruh di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya tanya nih. Apa ini? Fredrik. Mana suara? Kalau dihubungkan secara seri gimana cara merangkainya? Positif ke negatif, Pak. Nah, misalnya kita ambil dari positif ini kan? Ya, Pak. Maka dihubungkan ke negatif tetangganya. Ngerti kan? Ya, Pak. Juga yang ini kemana nih? Negatif kemana? Positif, Pak. Ini ke positif, gitu ya. Nah, kemudian yang ini ke positif tetangganya. Kemudian, udah. Gitu, salah. Ini bener nggak ini? Gini aja biar nggak bingung. Ambil dulu 2 buah ya. Ini positif ujung, ini negatif ujung. Berarti ini kita bergerak. Ini hubungkan ke positif. Gitu. Ini kita hubungkan ke positif. Ini kita hubungkan ke positif. Yang tinggal nanti ini sama ini. Nah, itulah.
ujung dan akhirnya gitu. Jadi kalau kita pasang multimeter, taruh di sebelah sini, posisian sebagai voltage, maka mana? Merah ke merah lah. Yang ini ke sebelah sini, ujung sini dia gitu. Nah. Coba jalankan. Yang satu terbaca 1,5 volt tegangan totalnya. Yang kedua terbaca 6 volt. Kenapa yang seri jadi 6 volt? Ya kalau seri berarti dikali dia. Berarti 1,5 kali 4. Berarti 6. Kalau paralel, tegangannya tetap. Terus saya tanya lagi dah. Kalau gitu Pak, kenapa di paralel Pak? Kalau nggak nambah tegangan, apa jawabannya? Apa keuntungan diparalelkan? Coba si Haris Pratama, mana orang Pak? Ya, Pak. Nah, kenapa? Apa keuntungan kalau baterai diparalelkan? Kan nggak nambah tegangannya, Pak. Nggak berlipat dia. Kalau seri kan berlipat baterai, berlipat tegangannya. Kalau paralel kan nggak berlipat. Jadi kenapa mesti diparalelkan? Apa jawabannya itu? Dayanya Pak lebih tinggi Pak. Karena dia kan tegangannya tetap 1,5, tapi daya baterainya itu setara dengan 4 baterai Pak. Baik, bukan daya, muatannya, volumenya. Betul nggak? Ibaratnya misalnya bak mandi misalnya. Kalau satu bak 100 liter misalnya. Kalau ada 4 berarti 400 kan gitu. Jadi kalau baterainya ini walaupun tegangannya 1,5, tapi kalau satu baterai dia mungkin 1 jam dia habis, kalau 4 baterai dia bisa bertahan selama 4 jam, gitu aja. Ya bisa ngerti ya? Jadi kalau kamu nanti lihat, kenapa Pak kalau saya buka Pak, kalau nanti Pak kenapa selalu susunan baterainya kepala ketemu belakang gitu? Itu kenapa itu kira-kira? Berarti hubungannya apa itu hubungannya itu? Hubungannya adalah seri. Gini maksud saya kan? Gini maksud saya. Kamu kan sering lihat susunan baterai seperti ini kan? Coba. Tunggu ya. Baterai. Nah, gini kan? Ini positif. Kawannya itu gini dia. Tapi arah sebaliknya gitu. Nah. Kan ini ketemu sini dia kan? Berarti itu hubungannya seri. Baru teman satu lagi, gini lagi dia. Nah, gitu. Ada 4 baterai misalnya. Yang keempat, belakang lagi gitu. Misalnya ini. Nah, ini hubungan apa ini? Ini seri ya, seri. Yang ini ketemu yang ini, kemudian ini nyambung ke sini. Gitu. Kemudian ini nyambung ke sini, terakhirnya diambil yang dari sini dengan yang di gitu kan? Jadi ini kan ketemu sini, ini ketemu sini, baru ini ketemu sini, maka ini sama ini yang diambil gitu. Ini negatifnya, ini positif. Jadi berapa tegangannya nanti? 6 volt. Tolong nih, ada apa ini? Ada feedback ini. Siapa ini yang bocor suaranya? Ahmad Soki, mana Ahmad Soki itu? Coba di mute dulu tuh. Sudah ya? Nah, gitu ya. Jadi supaya kamu nanti, kenapa Pak? Kalau saya banyak, saya lihat tuh kok banyak Pak. Dia atas ketemu bawah gitu kan, gini dia. Supaya mudah nanti penyambungan kutubnya gitu. Cuma pakai satu buah plat aja, platnya di bumi. Kalau ini kan dia kutubnya kan di sini dia, positif negatif dia. Gitu. Jadi, oke ya, baik. Jadi sekarang sudah ya, baterai sudah, seri dan paralel juga rangkaian seri dan paralel untuk yang ohm. Baik, saya rasa kuliah ini dulu ya. Nanti minggu depan kita akan membahas rangkaian kombinasi ya. Apa itu kombinasi? Gabungan antara
seri dan paralel gitu untuk resistor. Jadi minggu depan kita akan membahas bagaimana rangkaian yang menggabungkan antara seri dan paralel. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi saya rasa jelas semua ya. Mana suara ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Baru sekarang coba nyalakan semua apanya, kameranya. Nanti saya screen capture. Inilah saya anggap sebagai absensi untuk kuliah saat ini ya. Jadi ini ada berapa orang nih? Atau saya stop dulu share ya. Berarti ada 20 orang ya. Ini saya screen capture. Tunggu ya. Ya, nanti kita laporkan ini sebagai absensi untuk kuliah ke minggu keempat. Ya, ini ada yang ngacung nih. Siapa ini? John Wesley, kenapa? Dia raise hand ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Berarti sudah jelas ya. Nanti minggu depan kita ke rangkaian yang lebih rumit ya, menggunakan gabungan antara paralel dan seri. Nanti saya ajarin taktik gimana strategi untuk menghitung rangkaian yang gabungan antara seri dan paralel. Ada namanya taktik Belanda ya. Divide et impera, artinya pecah-pecah lalu kuasai. Besok lah, minggu depan lah saya akan jelaskan penggunaan taktik Belanda di menghitung rangkaian kombinasi. Baik, saya rasa kuliah sekarang cukup segini ya. Nanti langsung segera saya isikan absensinya di Sipadi. Baik, sampai jumpa. Ini saya live ya pertemuannya ya. Izin live ya. Pak. Oke. Ya, Pak. Yuk, thank you.